Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Exmut ingin berbagi cerita kondisi perkembangan tanaman porang kami yang dari hari ke hari sudah terus lanjut pertumbuhannya teman-teman. Pertumbuhan tunas-tunasnya, alhamdulillah kondisinya bagus ya, sejauh ini bagus, dan mudah-mudahan juga nanti lanjut bagus terus. Nah, ini bisa dilihat kondisinya seperti ini teman-teman. Tanaman porang kami rata-rata ini sudah pada muncul daunnya, ada yang mekar daunnya sudah seperti ini, ada yang baru nombak seperti ini segede ini ya, lingkar tangan saya ini, karena ini bibit rata-rata dari ukuran 2 on sampai 1 kilo teman-teman ya. Ada juga yang di atas 1 kilo, cuma nggak banyak. Tapi rata-rata ukuran dari 2 on sampai 1 kilo. Nah, ini kondisi perkembangannya baik dari yang bibit umbi maupun bibit spora sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Nah, ini sporanya sudah rata-rata pada tumbuh. Ini juga spora mulai tumbuh ya. Ini spora juga. Nah, ini umbi, bibit umbinya. Ini sisa jagung dari tahun lalu. Ini rata-rata sudah seperti ini teman-teman. Nah, spora rata-rata sudah pada tumbuh ya teman-teman. Nah, ini seperti ini kondisinya, spora-sporanya. Dan alhamdulillah sejauh ini sesuai yang kami harapkan masih ya. Artinya semua pada tumbuh tunasnya seperti ini, sudah nombak-nombak seperti ini. Terus kemudian spora juga sudah mulai tumbuh. Terus kemudian rumputnya, gulma ini juga masih sejauh ini masih aman teratasi, masih bersih kondisi lahan kami. Dan kondisi porangnya ada beberapa yang tumbuhnya nggak hijau. Tubuhnya nggak hijau ya. Ya kalau di daerah seperti kami ini ya resikonya seperti ini, karena di daerah kami ini daerah yang hot, very hot. Very hot ini ya, panas. Di daerah kami ini panas, meskipun sudah memasuki musim penghujan, tapi tidak kok terus ada hujan terus gitu, enggak ya teman-teman. Ketika sudah mulai turun hujan, di sini tetap ada jeda hujan dan tetap ada saatnya panas teman-teman ya. Saatnya panas itulah yang kadang membuat tanaman porang kami ini menjadi warnanya tidak hijau. Nah, seperti yang di tengah-tengah ini kan nggak ada pohon pepayanya. Nah, ini resikonya ya, sebagian yang sudah tumbuh kalau kena panas gitu agak menguning. Tapi yang kalau di bawah-bawah pohon pepaya seperti ini begitu bertunas, alhamdulillah kondisinya hijau-hijau seperti ini. Jadi kalau di daerah panas seperti yang di daerah kami ini, hijau dan agak kekuningan itu bukan bukan salah satu tanda, atau bukan salah satu kalau kita mau menjadikan parameter subur hendaknya tanaman di daerah kami yang dataran rendah, itu bukan masalah hijau atau kuningnya ya teman-teman. Ya memang sebagian tanaman yang kalau kuning itu kan bisa dibilang klorosis ya teman-teman, dia defisiensi nutrisi bisa dibilang begitu. Tapi kalau yang nutrisinya sudah cukup tapi masih tetap kuning, itu memang beberapa faktor yang menyebabkan, bukan karena defisiensi nutrisi, tapi karena memang terkena sengatan sinar matahari. Karena salah satu penyebab gagalnya pertanian porang itu sebagian kalau terpapar matahari terlalu terik dan curah hujan kurang, kemudian mendung-mendungnya juga jarang. Nah, seperti ini bisa dilihat yang di bawah pohon pepaya ini warnanya lebih cenderung hijau. Tapi yang di sini ini yang tidak ada naungannya, yang tidak ada naungan pepayanya di bagian kotak sini ya, ini bisa dilihat batang-batangnya agak kelihatan kuning, daun-daunnya juga kuning. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah salah satu ciri khas tanaman porang kalau yang di daerah agak sering terik panas sinar matahari ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, nanti seiring dengan pertumbuhannya nanti warnanya dengan kita sering
kasih nutrisi, kemudian nanti sering mendung-mendung, curah hujan mulai sering, itu nanti akan semakin bagus, sehat. Nah ini kemarin gara-gara panas beberapa hari, biasa nggak asing lagi kalau porang itu terkena sinar matahari, pasti kasusnya seperti ini. Nah, berpindah ke lokasi yang sebelah sini, karena di sini pepayanya lumayan rimbun. Kalau yang sebelah sini kan nggak ada pepayanya nih teman-teman ya. Tapi kalau yang di sini pepayanya rimbun, ini bisa dilihat kondisinya, porang-porangnya lebih cenderung seger ya. Daun-daunnya betok-betok, kalau orang Jawa bilang itu betok-betok, itu ya tebel-tebel seperti ini, dan hijau-hijau pekat gini ya, hijau tua. Tapi yang agak ke sini karena matahari ini condong ke sana. Ini matahari kalau musim penghujan kan dia ke selatan, teman-teman. Nah, jadi sini kehantam sinar matahari, yang daun agak sini agak kekuningan, tapi yang di dalam-dalam lokasi sini ya itu lebih cenderung hijau. Nah, ini sudah kami aplikasi pupuk POC terus ya, teman-teman. Jadi kami jadwalkan, karena memang stok POC kami alhamdulillah cukup banyak ya, dari pembuatan kemarin. Waktu masih musim kemarau kemarin kami buatkan POC, alhamdulillah cukup banyak ya, teman-teman. Jadi kami aplikasi POC rutin setiap hari Minggu. Kami jadwalkan memang di sini setiap seminggu sekali kami aplikasi POC, dikocorkan ke lahannya sini, ke bedengannya. Jadi rutin setiap seminggu sekali kami aplikasi POC. Karena kalau organik cair ini lebih cenderung aman ya, teman-teman. Karena dia termasuk agen hayati, dia bisa menjadi sumber nutrisi ya, sumber nutrisi untuk pertumbuhan tanaman porang kita maupun tanaman yang lain. Jadi kita aplikasi rutin pun dengan interval pengocoran rutin pun nggak ada masalah, sering ya. Yang penting kalau kita aplikasi pupuk organiknya jangan disamakan dengan aplikasi pupuk pukim ya, atau pupuk kimia ya, teman-teman. Jadi anorganiknya jangan kita bikin seperti kalau kita aplikasi ini apa namanya dengan interval seminggu sekali juga seperti itu, jangan ya, teman-teman. Sangat berbahaya nanti untuk tanaman porang kita, dia bisa overdosis. Nanti kalau overdosis bisa terjadi busuk akar. Nah, nanti kalau sudah busuk akar, merembet, umbinya ikut busuk, lanjut terus nanti bablas lah semuanya, terkena masalah tanaman porang kita. Yang sebelah sana ini juga nggak ada naungannya, sebelah sini karena pohon pepayanya nggak ada. Pepaya yang sebelah sini pohonnya memang dulu kerdil, kita matikan ya, kita ambil saja. Jadi di sini agak kekuningan juga. Nah, yang kesini lagi ini yang ada pohon pepayanya lagi hijau-hijau lagi. Jadi teman-teman yang berbudidaya tanaman porang nggak perlu kaget. Jadi seandainya nanti menjumpai tanaman porangnya, kenapa tanaman porangnya kok nggak bisa hijau, daunnya nggak bisa seger, hijau royo-royo gitu ya, semuanya perlu proses, teman-teman ya. Porang yang baru tumbuh tunasnya kadang nggak bisa langsung hijau royo-royo, kecuali kalau teman-teman menanamnya di lokasi yang memang sejuk ya, adem terus di bawah naungan, baik naungan pohon-pohonan maupun naungan paranet, ataupun di naungan-naungan ini apa alami seperti naungan mendung hujan, mendung sering rutin gitu terus. Ketika kondisi cuaca seperti itu, porang-porang kita mulai tumbuh, nah itu nanti akan hijau royo-royo. Tapi kalau yang di hamparan tanpa naungan ya nggak perlu kaget, kenapa porang saya kok kuning, ada agak kekuningan, nggak masalah. Itu memang ciri khas tanaman porang yang di daerah tanpa naungan seperti itu, teman-teman. Nanti kalau curah hujan sudah stabil, terus kemudian apa namanya sering mendung, nah itu nanti dengan sendirinya porang kita akan semakin hijau dan hijau. Nah, ini juga seperti ini nggak ada naungannya sama sekali. Nah, ini batangnya bisa dilihat kekuning-kuningan semuanya. Tapi tidak apa-apa, nanti sering turun hujan, sering mendung, nanti akan dengan sendirinya berubah warna. Nah, ini di sini. Nah, ini ini nggak perlu pusing-pusing. Ini nggak usah dipupuk apa-apa juga hijau sendiri, karena di sini di bawah naungan ini apa atap ya. Dari sini ya ternaungi pohon pepaya, kemudian kesininya juga ternaungi atap rumah ini. Jadi warnanya ya hijaunya nggak cuma hijau pekat ini, teman-teman ya. Hijau pekat seperti ini ya.
seperti ini kondisinya. Yang di sana semuanya alhamdulillah juga mulai tumbuh. Nah, yang di sini nggak ada naungannya lagi. Nah, ini juga kekuning-kuningan seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Itu malah ada yang terbakar kemarin karena dia tumbuh lebih awal. Intinya semangat terus. Pokoknya nggak usah khawatir. Pastikan aplikasi pupuk-pupuk organik rutin. Terus kemudian pupuk, kalau teman-teman yang ingin memakai pupuk kimia juga boleh, monggo silahkan dijadwalkan setiap ada pertumbuhan tunas baru, peralihan dari tunas ke tunas, peralihan dari kuncup ke mekarnya daun, lanjut terus nanti ke pembentukan katak-kataknya. Pokoknya terus berkesinambungan ya. Ini yang terbakar kemarin karena sinar matahari. Oke, gitu ya teman-teman. Oh ya, ini pupuk organik cair kami yang kami bon dikocor stanten loh. Senteng beriku niki. Oke, jadi ini sudah dikocor ya teman-teman. Rutin aplikasi seminggu sekali pengocoran untuk semua tanaman porang yang kami tanam. Jadi kami perlakukan supaya aman. Nah, ini di sini full naungan juga. Nah, ini tumbuh ya langsung hijau. Ini ya langsung hijau. Itu semua hijau. Tapi kalau yang sini agak panas, nah mulai ke yellow-yellowan kuning. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah risau ya. Pokoknya sambil menunggu cuaca stabil, mendung-mendung, dapat paranet alami naungan dari langit, insya Allah nanti dengan sendirinya porang kita dari bulan ke bulan akan kondisinya semakin bagus dan akan tumbuh semakin hijau, seger, dan kita tambah nutrisinya, insya Allah akan lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, sementara sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami keluarga Xmood. Nanti kami bagikan lagi cerita lanjutannya ketika kami aplikasi lagi di pupuk susulannya lagi di minggu-minggu berikutnya. Nanti kami bagikan videonya. Tadi ini kami datang ke sini agak sore, proses pemupukan sudah selesai pakai pupuk organik cairnya. Nanti besok minggu depan akan kami buatkan videonya ketika proses pengaduan POC-nya sekaligus proses pengocorannya. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Xmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.